Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brillanwan Akmal. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku dengan Lot Sizing menggunakan metode Lot for Lot, Part Period Balancing, Economic Order Quantity, dan Period Order Quantity dalam perencanaan persediaan bahan baku pembuatan parfum. Studi kasus pada CV Ultra Kemindo Wirasakti. Latar belakang. CV Ultra Kemindo Wirasakti merupakan perusahaan yang memproduksi parfum, deterjen, sabun, dan softener. Pada produksi parfum, perusahaan mengalami kesulitan dalam pengendalian persediaan bahan baku. Ada 4 bahan baku pembuatan parfum di mana perusahaan tidak bisa mengendalikan persediaan bahan baku. Perusahaan belum mempunyai sistem perencanaan kebutuhan material sehingga dalam produksi parfum sering terjadi keterlambatan produksi dari mulai bahan baku dipesan kemudian diproses sampai dengan finishing. Hal itu menyebabkan antrian pesanan yang tidak terproduksi akibat bahan baku habis. Kemudian, pada penelitian Kusuma 2017 dengan judul Analisis Material Requirement Planning MRP di Maxi Alloy Case, penelitian tersebut menghasilkan biaya inventory terendah menggunakan metode Period Order Quantity untuk menjadwalkan pemesanan bahan baku. Metode Lot Sizing menyediakan daftar bahan yang diperlukan untuk proses produksi sehingga bahan baku dapat dikelola tepat waktu dan jumlahnya dapat ditentukan. Metode ini sangat baik diterapkan pada CV Ultra Kemindo Wirasakti yang belum mempunyai sistem perencanaan kebutuhan material. Adapun rumusan masalah dalam penelitian saya adalah bagaimana penerapan metode lot sizing untuk menentukan waktu dan jumlah yang tepat dalam melakukan pemesanan pada perencanaan persediaan bahan baku parfum. Tujuan penelitiannya adalah 1. Menentukan metode lot sizing terbaik yang dilihat pada total biaya inventory terendah. Yang kedua, menentukan daftar terperinci bahan yang diperlukan untuk produksi sehingga penyediaan bahan baku dapat dikelola tepat waktu dan jumlahnya, serta dapat mengurangi jumlah persediaan di inventory. Kemudian manfaat penelitian yang pertama mengontrol stok persediaan di gudang dengan optimal, kemudian menghilangkan dan mengurangi risiko keterlambatan pengiriman bahan baku, dan yang terakhir mempercepat proses pelayanan konsumen. Landasan teori. 1. Penelitian terdahulu. Dilihat pada tabel berikut, ada penelitian-penelitian terdahulu tentang lot sizing, seperti yang dilakukan oleh Kusuma 2017 menggunakan metode lot for lot, EOKI, POKI, PPB, LUC, dan algoritma Silver menghasilkan total biaya minimum dan meminimalkan overstock. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Marta dan Setiawan 2018 menggunakan metode lot for lot dan PPB menghasilkan total biaya inventory minimum dan meminimalkan overstock. Kemudian pada penelitian saya sendiri, objeknya dilakukan pada CV Ultra Kemindo Wirasakti menggunakan data historis pesanan bahan baku parfum pada bulan Desember 2018 sampai Februari 2020 dengan menggunakan metode peramalan trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average dengan melihat hasil error terkecil yang kemudian hasil terbaik dari metode forecasting digunakan untuk mengolah metode lot sizing, yaitu metode lot sizing yang digunakan adalah lot for lot, PPB, EOKI, dan juga POKI. Persediaan, definisi perencanaan dan pengendalian bahan baku. Perencanaan merupakan fungsi dari manajemen yang mendefinisikan apa yang dibutuhkan untuk dilakukan, bagaimana bisa dilakukan, dan siapa yang melaksanakannya, menurut Robbins dan Coulter 2007. Persediaan menurut Sofjan Asauri 1993 adalah menyatakan bahwa persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan parts yang disediakan dan bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan untuk memenuhi perpindahan dari komponen atau langganan setiap waktu. Kemudian fungsi persediaan menurut Herjanto yang pertama menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman, terus menghilangkan risiko jika material yang dipesan tidak baik, kemudian menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga atau inflasi, kemudian untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak kesulitan bila permintaannya berubah-ubah, kemudian mendapatkan keuntungan dari pembelian, dan yang terakhir memberikan layanan kepada pelanggan dengan tersedianya barang yang diperlukan. Kemudian biaya-biaya dalam persediaan. Biaya-biaya dalam persediaan menurut Nasution ada 4. Yang pertama biaya pembelian, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membeli material, kemudian biaya pemesanan, biaya yang dikeluarkan saat pemesanan barang atau bahan, kemudian biaya penyimpanan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyimpanan bahan baku seperti biaya listrik, asuransi, kerusakan, kehilangan barang, kemudian yang terakhir biaya kekurangan
persediaan, yaitu biaya yang timbul akibat tidak tersedianya barang pada saat yang diperlukan. Kemudian, penelitian saya diawali dengan melakukan forecasting. Metode forecasting yang digunakan yaitu metode trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average. Di mana metode trend analysis yaitu metode memisahkan 3 komponen. Komponen tersebut adalah faktor tren, siklus, dan musiman. Yang kedua, metode single exponential smoothing yaitu metode untuk peramalan jarak pendek, biasanya hanya 1 bulan ke depan. Dan yang terakhir yaitu metode moving average, yaitu metode yang melihat dari nilai data yang paling baru, sedangkan data yang tua atau lama akan dihapus. Kemudian ukuran hasil peramalan untuk menentukan metode mana yang terbaik dengan membandingkan MAD atau Mean Absolute Deviation, kemudian Mean Square Deviation atau MSD, dan juga Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Kemudian penelitian saya untuk melakukan peramalan menggunakan 3 metode yang telah saya sebutkan, yaitu Trend Analysis, Single Exponential Smoothing, dan Moving Average menggunakan software Minitab. Materi requirement planning. Dalam suatu perusahaan pengadaan persediaan bahan baku perlu diperhitungkan, dikendalikan, dan direncanakan agar proses produksi tetap lancar dan stabil tanpa ada keterlambatan pengiriman barang atau adanya kenaikan biaya bahan baku. Metode MRP sendiri memiliki manfaat dapat digunakan untuk perencanaan dan pengendalian item barang atau komponen yang tergantung pada item-item di tingkat atau level yang lebih tinggi menurut Nasution 2003. Berikut adalah tabel materi requirement planning. Yang pertama, POH merupakan persediaan di tangan periode T, kemudian NR kebutuhan bersih pada periode T, kemudian OH persediaan awal ke periode T-1, SR merupakan penerimaan yang dijadwalkan pada periode T, dan GR merupakan kebutuhan kotor pada periode T. POR merupakan rencana penerimaan, dan POREL merupakan rencana pemesanan. Lot sizing. Teknik lot sizing yang saya gunakan ada 4, yaitu yang pertama lot for lot. Lot for lot yaitu salah satu metode yang digunakan untuk penentuan ukuran lot yang dilakukan atas dasar pesanan sama atau disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dalam periode terhitung sebagai langkah meminimasi ongkos simpan. Jadi sebagaimana mungkin ongkos simpannya adalah 0. Rumusnya sendiri yaitu kebutuhan total per periode T dikurangi taksiran persediaan di akhir periode T-1. Kemudian metode yang kedua yaitu PPB atau part period balancing merupakan teknik persediaan di mana menyeimbangkan antara biaya setup dan biaya simpan. Rumusnya adalah EPP sama dengan CO dikurangi di CO per CC, di mana CO merupakan biaya pemesanan dan CC biaya penyimpanan. Metode yang ketiga yaitu metode economic order quantity, yaitu meminimalkan biaya penyimpanan dan persediaan dan biaya dan teknik EOQ sendiri memiliki rumus EOQ sama dengan akar 2D dikali C dikali per H, di mana D merupakan kebutuhan bahan selama satu periode, C merupakan biaya pemesanan setiap kali pesan, dan H merupakan biaya penyimpanan. Dan yang terakhir adalah POQ. POQ merupakan pengembangan dari metode EOQ. POQ merupakan menentukan siklus pesanan atau order cycle secara lebih ilmiah. Pendekatan metode POQ akan berhubungan terkait dengan menggunakan formula EOQ. Hal itu untuk mengetahui dan menetapkan banyaknya periode pemesanan yang optimal menurut Widodo 2018. Metodenya tersebut adalah POQ sama dengan EOQ per rata-rata pemakaian per periode, di mana rata-rata pemakaian per periode merupakan demand dibagi jumlah periode. Ini adalah tabel perbandingan skripsi saya dengan tabel perbandingan metode yang digunakan pada skripsi saya dengan metode yang lain, yaitu ada LFL, PPB, EOQ, POQ, LUCA, dan BWA. Metode penelitian. Objek penelitian saya pada CV Ultra Kemindo Wira Sakti. Kemudian penelitian tersebut berfokus hanya pada persediaan bahan baku parfum dan waktu penelitiannya Februari sampai Maret 2020. Data primer yang dihasilkan adalah dari hasil wawancara pemilik usaha dan pihak-pihak terkait pada CV Ultra Kemindo Wira Sakti, dan data yang digunakan adalah identifikasi bahan baku, penanganan gudang bahan baku parfum, dan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kemudian data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data historis pemesanan bahan baku parfum. Data pemesanan tersebut meliputi 4 bahan baku parfum pada bulan Desember 2018 sampai Februari 2020. Data sekunder lainnya diperoleh dari referensi internet, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lainnya. Kemudian metode pengumpulan data yang pertama studi lapangan dilakukan dengan observasi dan wawancara dan diskusi. Kemudian alat dan olah data. Alat yang digunakan untuk membantu penelitian adalah Microsoft Excel dan juga Minitab. Metode analisis data.
Data yang digunakan untuk analisis adalah data historis pemesanan bahan baku parfum, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, forecasting dengan 3 metode, kemudian load staging dengan 4 metode. Tahapan penelitian yang pertama melakukan studi literatur dan lapangan pada CV Ultra Kemido Wirasakti, serta mencari penyebab apa yang menjadi kendala pada proses persediaan di CV Ultra Kemido Wirasakti. Kemudian melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan adalah data historis pemesanan bahan baku parfum. Kemudian forecasting data historis tersebut dengan 3 metode peramalan. Setelah di forecast menggunakan software Minitab, didapatkan MAPE, MAD, dan NSD untuk dibandingkan dan mencari metode terbaik yang dimana peramalan dengan metode terbaik akan digunakan untuk menghitung load sizing. Load sizing dihitung menggunakan metode load for load, PPB, EOKI, dan POKI. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi dan kesimpulan. Dari hasil percobaan didapatkan kesimpulan dan juga rekomendasi yang dapat diberikan untuk alternatif metode pengendalian persediaan bahan baku parfum CV Ultra Kemido Wirasakti. Berikut adalah tabel alur penelitian yang saya lakukan dari mulai identifikasi, perumusan masalah, dan tujuan sampai dengan kesimpulan dan saran. Profil perusahaan, CV Ultra Kemido Wirasakti memiliki kantor pusat di Jalan Sidokarto nomor 99 Sidokarto, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan produsen pewangi parfum yang membuat aneka produk seperti parfum laundry, pelembut, pelicin, dan sebagainya. CV Ultra Kemido Wirasakti didirikan akhir tahun 2012 dan kemudian berubah jadi CV pada Maret 2019 dengan opsi penjualan keluar Jogja sebanyak 80%. CV Ultra Kemido Wirasakti menjamin produknya berkualitas dan diolah dengan teknik terbaik. Dan kemudian dengan beradaptasi pada pemasaran digital, CV Ultra Kemido Wirasakti lebih dikenal dan memperluas jangkauan pelanggan parfum laundry di Indonesia. Sebagaimana misi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan produk pewangi laundry di seluruh Indonesia. Pemasarannya pun mulai sampai dengan Jakarta dan kepada hotel-hotel. Kemudian, baik untuk produk pelicin, pelembut pewangi laundry, semua dikemas dengan jerigen dengan kapasitas 5 liter dan 1 liter dengan merek sendiri. Kemudian, seiring dengan grafik penjualan yang terus berkembang, diproyeksikan di akhir tahun 2020, perusahaan bisa berubah nama menjadi perseroan terbatas skala kecil. Kemudian, data yang dikumpulkan adalah data produk tas 15602M, tas 20227Ki, Alisonas, dan juga Violet Mode FC SP113148. Dan data yang diperlukan adalah data banyaknya pemesanan dan tanggal kapan pemesanan bahan baku tersebut dilakukan. Pengolahan data. Yang pertama yang dilakukan dalam pengolahan data adalah menghitung forecasting dengan menggunakan software Minitab. 4 produk tersebut yaitu tas 15602M, tas 20227Ki, Alisonas, dan Violet Mode FC SP113148 akan diolah menggunakan software Minitab. Pada tas 15602M, seluruh data permintaan dimasukkan ke dalam Minitab seperti pada gambar berikut, kemudian hasil runningannya didapatkan grafik, trend analysis plot untuk permintaan, dan juga mendapatkan gambaran MAPE, MAD, MSD, dan forecast selama 1 tahun mendatang. Kemudian tas 15602M dilakukan peramalan menggunakan Minitab dengan metode single exponential smoothing, menghasilkan sama seperti metode sebelumnya, grafik dan juga ukuran error dan juga forecast 1 tahun mendatang. Kemudian dilakukan juga dengan metode moving average. Kemudian pada tas 20227Ki, sama seperti bahan baku tas 20506M, menggunakan software Minitab, melakukan peramalan dengan metode trend analysis, single exponential smoothing, dan juga moving average, menghasilkan grafik, plot permintaan, dan juga akurasi error, MAPE, MAD, MSD, dan juga forecast selama 1 tahun mendatang. Kemudian produk Alisonas sama seperti tas 15602M dan tas 20227Ki diramalkan dengan software Minitab dengan menggunakan metode trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average dihasilkan sebagai berikut, yaitu grafik moving average plot untuk permintaan dan juga akurasi error, MAPE, MAD, MSD, dan juga forecast selama 1 tahun mendatang.
Dan juga untuk bahan baku terakhir, Violet Mode FCSP 113148 dengan software Minitab meramalkan dengan metode peramalan trend analysis, single exponential smoothing, dan moving average didapatkan hasil grafik moving average, single exponential smoothing, dan trend analysis, dan juga akurasi error, MAPE, MAD, MSD, dan hasil peramalan 1 tahun ke depan. Nah, pada tabel berikut adalah hasil dari MAPE, MAD, MSD dari produk TAS 15602M, TAS 20227Q, Alisonas, dan Violet Mode FCSP 113148. Dilihat pada tabel bahwa hasil peramalan terbaik yaitu trend analisis karena menghasilkan MAPE, MAD, dan MSD terkecil, sehingga untuk perhitungan load sizing adalah menggunakan metode peramalan terbaik yaitu metode trend analysis. Selanjutnya data peramalan forecast selama 1 tahun mendatang dengan metode trend analysis akan digunakan untuk perhitungan manual metode load sizing. Perhitungan load sizing. Yang pertama data TAS 15602M masing-masing menggunakan metode load sizing load for load, PPB, EOQ, dan POQ pada 4 bahan baku. Yang pertama, bahan baku TAS 15602M menggunakan metode load for load dengan total kebutuhan 1.660, biaya pesan 10.000, dan biaya simpan 200, dengan perhitungan di mana load for load akan tidak mempunyai biaya simpan, sehingga biaya simpan 0 semua. Bisa dilihat pada tabel on hand, tidak terdapat biaya simpan. Sehingga pemesanan dilakukan pada setiap periode. Periode 0 memesan rencana pemesanan Porel 105 untuk POR atau rencana penerimaan pada periode 1 yaitu sebesar 105 dengan kebutuhan bersih 105, sehingga 105 dikurangi 105 menghasilkan 0, begitu seterusnya. Pemesanan dilakukan setiap periode sehingga menciptakan biaya simpan sebesar 0. Nah, dengan biaya order sebanyak 12 kali dikalikan dengan biaya pesannya 10.000 menghasilkan total biaya inventory biaya order sebesar 120.000 dan biaya holdingnya sebesar 0 karena tidak ada biaya simpan OH. Sehingga total biaya order ditambah biaya penyimpanan adalah 120.000. Kemudian metode PPB. Metode PPB adalah metode biaya simpan dibagi biaya pesan. Bisa dilihat di atas tabel EPP, biaya simpan sebesar 10.000, biaya pesan sebesar 10.000 dan biaya simpan sebesar 200, sehingga 10.000 dibagi 200 menghasilkan 50. 50 akan menjadi acuan untuk menghitung part period inventory atau EPP-nya. Bisa dilihat pada tabel bahwa lot size pada periode 1 sebesar 105 dan lot size pada periode 1 dan 2 sebesar 105 ditambah 111 menghasilkan 216. Part period adalah acuan untuk bagaimana hasil dari penjumlahan beberapa periode tidak melebihi atau tidak kurang atau harus mendekati EPP yang telah dihitung, yaitu EPP sebesar 50 dari hasil kombinasi periode 1 sebesar 105 dengan part periode sebesar 0 dan kombinasi periode 1 dan 2 sebesar 111, maka yang mendekati 50 adalah kombinasi periode 1, sehingga periode 1 digunakan untuk pemesanan pertama kali. Selanjutnya untuk periode 2 dan seterusnya sampai periode 12. Kemudian setelah dilakukan perhitungan pada tabel EPP, selanjutnya perhitungan pada tabel MRP, yang dimana pemesanan dilakukan selama periode 1, 2, sampai periode 12, sehingga total biaya inventory sebesar biaya order 12 kali dikali 10.000 sama dengan 120.000 dan biaya holding sebesar 0 karena tidak mempunyai biaya simpan, dan kemudian total biaya inventory 120.000 ditambah 0 sama dengan 120.000. Kemudian metode EOQ, sebelum melakukan perhitungan pada tabel MRP dihitung dulu EOQ-nya.
rumus EOQ sama dengan akar 2 dikali S dikali D per H, atau jika dimasukkan ke dalam angka akar 2 dikali 10.000, yaitu biaya pesan, dikali 138, dan dibagi 200 menghasilkan 118. Nah, jadi sehingga rencana pemesanan yang dilakukan yaitu sebanyak 118 pada periode 0, dan seterusnya pemesanan akan dilakukan sebanyak 118 karena EOQ adalah patokan untuk rencana pemesanan untuk selanjutnya. Sehingga diperoleh total biaya inventory, biaya ordernya sebesar 12 dikali 10.000 sama dengan 120.000, dengan biaya holdingnya, dengan biaya penyimpanannya sebesar 13 ditambah 20 ditambah 21 ditambah 16 ditambah 5 dan seterusnya, didapatkan dari hasil penjumlahan on hand dikalikan 200 sebesar 117.200, sehingga menghasilkan total biaya 120.000 ditambah 117.200 menghasilkan 237.200. Kemudian untuk kemudian untuk POQ dengan rumus EOI sama dengan EOQ per D. EOI sama dengan EOQ yang semula telah didapatkan 118 dibagi demand sebanyak 138 sama dengan 1. Berarti untuk pemesanan produk tas 15602 menggunakan metode POQ dilakukan setiap satu kali periode. Bisa dilihat pada tabel MRP bahwa pemesanan dilakukan pada setiap satu kali periode, sehingga menciptakan biaya order sebanyak 120.000 dan biaya simpan sebanyak 0, sehingga total biayanya 120.000 ditambah 0 sama dengan 120.000. Sama seperti produk bahan baku tas 15602M, produk tas 2027Q dengan metode load sizing menggunakan 4 metode yaitu load for load, PPB, EOQ, dan POQ dengan cara perhitungan yang sama menghasilkan sebagai berikut. Kemudian pada produk Alisonas, sama seperti produk bahan baku yang sudah dihitung, menggunakan metode load for load menghasilkan total 120.000, kemudian PPB menghasilkan total biaya inventory 109.200, kemudian EOQ menghasilkan total biaya inventory 161.600, kemudian POQ menghasilkan total biaya inventory 109.200. Kemudian yang terakhir yaitu produk Violet Mode FC SP113148 dengan metode load sizing menggunakan metode load for load menghasilkan total biaya inventory sebesar 120.000, PPB menghasilkan total biaya inventory sebesar 90.400, EOQ menghasilkan total biaya inventory sebesar 118.800, dan POQ menghasilkan total biaya inventory sebesar 85.200. Sehingga hasil yang didapat dari perhitungan load sizing adalah sebagai berikut. Tabel perbandingan total biaya inventory terendah. Untuk masing-masing metode, pada produk tas 15602M, tas 20227Q, Alisonas, dan Violet Mode FC SP113148, metode terbaik yang digunakan yaitu metode POQ load sizing karena menghasilkan total biaya inventory terendah, sehingga metode POQ akan digunakan untuk acuan berapa jumlah dan kapan waktu pemesanan yang tepat. Pembahasan analisis forecasting. Jadi setelah melakukan forecasting menggunakan metode trend analysis, single exponential smoothing, dan juga moving average, dan diselesaikan menggunakan Minitab, menghasilkan metode terbaik yaitu trend analysis karena menghasilkan MAPE, MAD, MSD terkecil. Bisa dilihat hasil forecasting pada 4 produk bahan baku dengan metode trend analysis adalah sebagai berikut. Kemudian analisis load sizing. Pada tabel perbandingan biaya inventory terendah, metode load sizing terbaik adalah metode yang menghasilkan biaya inventory terendah, yaitu metode POQ.
karena metode POQ menghasilkan biaya inventory produk tas 15602M sebesar 120.000, tas 20227Q sebesar 95.400, Alisona sebesar 109.200, dan Violet Mode FCSP 113148 sebesar 85.200. Kemudian, penggunaan metode POQ pada pembelian bahan baku tas 15602M pada bulan Januari 2020 dibutuhkan sebanyak 105 kg, pada bulan Februari 2020 dibutuhkan sebanyak 111 kg, bulan Maret 2020 dibutuhkan sebanyak 117 gram, terus sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 172 gram. Kemudian penggunaan metode POQ pada pembelian produk tas 20227Q sama seperti tas 15602 pada bulan Januari 2020 dibutuhkan sebanyak 54, pada bulan Maret pada 2020 dibutuhkan sebanyak 56 kg, sampai dengan bulan November 2020 dibutuhkan sebanyak 64 kg. Kemudian pada penggunaan POQ produk Alisonas pada bulan Februari dibutuhkan sebanyak 2000, pada bulan Februari 2020 dibutuhkan sebanyak 69 kg, April 2020 dibutuhkan sebanyak 73 kg, sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 93 kg. Dan pada penggunaan metode POQ pada produk Violet Mode FC SP 113148 pada bulan Januari 2020 dibutuhkan sebanyak 42 kg, sampai dengan bulan November 2020 dibutuhkan sebanyak 42 gram. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan metode POQ load sizing dapat diterapkan pada CV Ultra Kemido Wirasakti untuk melakukan pemesanan bahan baku tas 15602M, tas 20227Q, Alisonas, dan Violet Mode FC SP 113148. Jadi kesimpulannya, pada penelitian saya adalah sebagai berikut. Metode POQ merupakan metode terbaik yang digunakan oleh perusahaan karena memiliki biaya inventory terendah dibandingkan dengan metode load for load, PPB, dan EOQ. Karena metode POQ menghasilkan biaya inventory terendah sebesar 120.000 pada tas 15602M, kemudian pada bahan baku tas 20227Q memiliki biaya inventory sebesar 95.400, pada bahan baku Alisonas memiliki biaya inventory sebesar 109.200, dan bahan baku Violet Mode FCSP 113148 memiliki biaya inventory sebesar 85.200 dengan rencana pemesanan sebagai berikut seperti yang tertera pada kesimpulan. Kemudian, adapun saran pada penelitian saya, yaitu perusahaan disarankan menggunakan metode load sizing dalam melakukan penentuan pemesanan bahan baku CV Ultra Kemindo Wirasakti. Kemudian penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis pemesanan bahan baku produk deterjen dan sabun. Kemudian penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis distribusi rute pemesanan bahan baku di area Yogyakarta. Kemudian penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode penyelesaian lain seperti less unit cost atau LUC, Silver Mill, dan Wagner-Wittin. Demikianlah presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.